eh, hadis itu ya dari Nabi yang terkenal sekali, ada sahabat yang saya janji saya akan bangun malam terus, sholat malam terus, sudah tidur-tidur. Yang satu janji saya janji akan puasa terus tiap hari. Yang satu janji saya janji pokoknya demi agama saya tidak akan nikah, pokoknya hidup demi agama saya. Jadi ini yang disebut berlebihan kan, terus ditegur oleh Nabi, ditegur oleh Rasulullah. Tidak begitu, saya saja Nabi, saya tidur juga bangun, saya puasa juga buka puasa, tidak kok puasa terus, dan saya menikah. Jadi apapun yang berlebihan, sering saya bilang pasti terus jadi negatif. Iya, itu passionmu, tapi kan juga jangan passion itu kemudian mendominasi semua bagian hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kita merasa menguasai sepenuhnya hidup kita. Kalau sudah flow, sudah tidak ngitung lagi saya dapat apa ini, saya untung apa ini. Karena saya bahagia di situ, saya asik dengan itu. Itulah flow. Baik, ada lagi istilah lain. Ini kalau dalam filsafat psikologi yang terbaru ada flow, ada lagi grit. Grit itu kombinasi antara passion dan sabar untuk tujuan jangka panjang. Namanya grit. Grit itu tidak sekedar kerja keras, tapi usaha yang panjang. Kalian bisa menyetarakan istilah grit ini dengan istiqomah. Dilakukan secara kontinu terus menerus sampai mencapai hasil yang luar biasa. Kalau passion ketemu grit, kalian akan menemukan hasil yang luar biasa untuk hidup. Nanti ada bukunya sendiri, silahkan dicari ya. Angela Duckworth dan Lauren S. Chris Wickler Quinn yang punya teori ya. Saya jelaskan ringkas saja, yang ingin tahu silakan dibaca buku-bukunya. Jadi paling tidak kita sekarang tahu ada istilah grit, ada istilah flow. Flow bisa kita sebut puncaknya kesadaran melalui passion. Kalau grit ini ketangguhan, ketabahan dalam mengikuti passion. Baik, kita lanjutkan. Ini waktunya kurang 30 menit. Sekarang coba kita cek ya. Ada kalanya kita menghidupkan passion secara negatif. Hati-hati, senang yo senang, minat yo minat, antusias yo antusias, tapi jangan dijalankan secara negatif. Kalau ini caranya, kalau isinya tetap tidak boleh yang negatif. Tapi kadang-kadang hal baik kita jalankan secara negatif, hasilnya juga nanti jadi negatif. Kayak tadi loh contohnya, padahal passionnya sudah luar biasa membaca, tapi begitu kita menjalankannya keliru, ya hasilnya negatif. Apa sih antara lain menghidupkan passion yang negatif itu? Yang pertama adalah burnout, kelelahan. Kalian lupa waktu, kalian lupa istirahat, akhirnya kalian kelelahan. Kalau sudah kelelahan, yo habis tenaga, sudah motivasi hilang. Seperti saya bilang tadi, kalian lupa ngeremnya. Iya sih asik, tapi kalau sudah habis energimu, yo efeknya malah negatif. Asik main game, akhirnya matanya sakit, badannya sakit semua, energinya habis.
Kan ada itu beberapa cerita yang saking asiknya sampai habis energi, kayak lampu yang kehabisan minyak, akhirnya sampai ada yang meninggal. Itu kan cerita-cerita. Itu namanya burnout. Iya hobi, tapi juga jangan segitunya. Saya ingat peribahasa Jawa itu yang sebenarnya menarik peribahasa ini. Ngono ya ngono, ning ojo ngono. Begitu ya begitu, tapi jangan begitulah. Itu kan menarik ya. Iya saya tahu kamu seneng, saya tahu passionmu, tapi ya ndak gitu-gitu amat. Saya tahu kamu cinta, tapi kan ya ndak sampai segitunya. Itu ngono ya ngono, ning ya ojo ngono. Oke. Nah, ini salah satu efek ngono ya ngono ning ojo ngono tadi, kita ngawur sih akhirnya habis energinya. Yang kedua, mari kita ingat lagi bahwa hidup kita itu multidimensi, tidak hanya yang kita passioni saja. Tanggung jawab kita mungkin ada hal-hal lain di luar itu. Maka jangan mengabaikan tanggung jawab. Kok kita menjalani passion kita tapi melupakan tanggung jawab yang lain, yaitu masalah sudah. Salah kita secara negatif. Padahal harusnya passion kita baik, tapi kalau kita melakukannya secara negatif ini, mengabaikan tanggung jawab yang lain, jadinya ya jelek. Atau menghancurkan hubungan. Gara-gara passion kita, terus sahabat kita bubar semua, tidak senang dengan kita. Putus hubungan dengan banyak orang, ini negatif. Lupa kalau punya istri, punya anak, main game terus tidak kerja-kerja, bubar keluarganya. Jadi ini namanya ya passion. Manusiawi orang punya passion, tapi kalau secara negatif menghidupkannya ya negatif. Atau mengambil resiko yang tidak sehat. Itu di situ saya contohkan olahraga. Atlet ya memang hobinya mungkin passionnya olahraga, tapi ya ndak sampai menyiksa diri segitunya sampai cedera, sampai sakit, ndak begitulah. Itu namanya lupa diri. Jadi jangan ngambil resiko yang tidak sehat, jangan ngambil resiko yang berbahaya. Baik, memang hobi saya, passion saya begini Pak. Naik gunung ndak bawa apa-apa, pakai kaos oblong saja ya. Ndak ya, jangan begitu. Itu namanya ndak sehat. Meskipun passion ya, kalau membahayakan ya janganlah. Jangan nanti kamu, saya kalau naik motor ya ndak pakai helm gini Pak. Kenapa? Passion saya sudah itu Pak. Ya janganlah. Ya kalau ndak pakai helm ya naik motornya di halaman rumah saja, ndak usah keluar. Baik, jangan juga passionmu melahirkan karakter negatif. Mentang-mentang passion, terus kamu jalani, kamu sukses, terus sombong. Ini namanya passion melahirkan karakter negatif. Mentang-mentang passion, kamu jalani, masih belum sukses sih, terus kamu jadinya minder. Ini jadi passionmu jadi sumbernya karakter negatif. Kamu malah mencela orang lain. Mentang-mentang motormu apalah Vario atau Beat itu, nanti motor yang lain kamu celah semua. Alah motor apa itu, yang jos itu ya Beat inilah misalnya. Itu namanya merusak moralmu. Ternyata passionmu terhadap motormu merusak moralmu sehingga kamu mencela yang lain. Nah ini kamu menghidupkannya secara negatif namanya. Atau keterikatan berlebihan. Keterikatan berlebihan itu kamu anggap passion adalah segalanya. Kalau passionmu tadi sepak bola, ya sepak bola adalah segalanya. Begitu sepak bola kalah, duniaku hancur, gelap kiamat ini rasanya. Ya itu ya enggak sampai segitulah. Biasa saja. Jadi kita melihatnya juga biasa saja, jangan terlalu dalam, jangan terlalu terikat. Passion itu bisa saja sekarang passion kita apa, karena terhalang kita ganti passion, ya mungkin saja kok. Bisa dilatih seperti saya bilang tadi.
Kita ingat-ingat ya, jadi teman-teman jangan dihidupkan seperti ini. Passion, manusiawi saja kalian punya passion, punya kecenderungan jiwa, tapi hati-hati menghidupkannya. Baik, filsafatan sebentar ya, ngomong masih ada waktu. Nanti ada yang tanya, ini ngaji filsafatnya di mana? Ya sejak tadi sudah filsafat. Sekarang kita singgung sedikit tokoh-tokoh filsafatnya ya. Perspektif filosofis terhadap passion. Ada beberapa filosof yang bilang passion itu tetap harus dikendalikan oleh akal, rasio. Yang punya pandangan seperti ini misalnya Plato dan Immanuel Kant. Karena passion ini banyak berhubungan dengan emosi, kadang-kadang kita lepas kendali, mentang-mentang seneng, mentang-mentang cenderung. Maka menurut Plato dan Immanuel Kant yang mengendalikan harus tetap akal. Kalau tidak, bisa saja passion tadi blunder malah jadi sumber bencana untuk hidup kita. Nah, ini pandangan Plato dan Immanuel Kant. Ada lagi pandangannya Nietzsche. Kalau menurut Nietzsche, passion itu berguna untuk vitalitas hidup. Tidak apa-apa kalian punya passion apa saja, hidupkan itu dan itulah dirimu. Banyak orang yang menipu dirinya karena alasan idealisme, kepercayaan, dan lain sebagainya kalau menurut Nietzsche. Dia mengorbankan nilai keinginan termasuk passionnya demi nilai dan keinginan orang lain. Ini yang oleh Nietzsche nanti disebut mentalitas Buddha. Kita harus jadi tuan untuk diri kita sendiri. Jangan takut kalau kamu punya passion apa, hidupkan itu. Jalani itu. Jadi manusia yang otentik sesuai keinginanmu. Nah, ini Nietzsche. Ada lagi David Hume. Kalau tadi Plato dan Immanuel Kant fokus, akalnya harus tetap jalan loh ya. Kalau David Hume lebih melihat kebalikannya. Kata David Hume terbalik. Sebenarnya akal kita itu yang dilakukan hanya melayani passion. Akal kita itu tukang stempel. Dia menjustifikasi yang memang kita cenderungi. Kalau kita suka sesuatu atau tidak suka sesuatu, ya akal kita akan hadir mendukung kita dengan kekuatan, dengan argumennya. Jadi kadang-kadang hal yang buruk sekalipun, kalau itu kita lakukan kemudian misalnya banyak orang mencela kita, menuduh kita, itu akal bisa hadir untuk membela kita. Pokoknya akal itu melayani apa mau kita. Kuncinya di passion. Makanya kata Imam Ghazali, kuncinya itu di kolab, di hati. Passion itu kan menghuni di situ. Dia yang jadi kecenderungan jiwa kita. Akal kita jadi pasukannya. Kalau orientasi kita baik, ya akal kita akan membela kebaikan. Tapi kalau passion kita untuk hal-hal yang buruk, ya akal kita akan membela keburukan. Kadang-kadang sudah jelas salah pun masih cari alasan. Kadang alasannya ya, ala pak manusia wajar lah, salah dikit-dikit. Manusia itu kan memang tempatnya salah dan alpa. Ini pinter-pinter akal. Selalu nyari alasan. Begitu disalahkan, kamu salah begitu, alah pak ini salah kecil saja, itu loh banyak salah-salah yang hilang besar. Itu alasan sudah akal kita. Nah kalau itu David Hume, terserah kamu setuju yang mana, akal mengendalikan passion atau akal yang hanya melayani passion. Ini bisa didiskusikan. Kemudian ada yang Paul Sartre. Kalau menurut Sartre, passion itu pilihan hidup. Jadi pilihan hidup kita, silahkan saja kalian mau
passionmu apa. Disitulah kita merasa hidup kita bermakna. Tapi kadang-kadang ada orang yang gara-gara passionnya terus jatuh pada bad fit. Bad fit itu kalau dalam pikirannya Sartre, ya ketika orang menggadaikan kebebasannya, ketika orang menyerahkan kebebasannya pada orang lain. Itu istilahnya bad fit. Pak, passion saya itu, Pak, patuh pada orang-orang yang saya ikuti, saya percayai, saya kagumi. Ini kalau versinya Sartre ini kayak bad fit. Passionmu tidak pas, passionmu menghancurkan kebebasanmu. Kamu punya kepercayaan yang jelek, yang keliru. Nah, passion juga ternyata bisa positif, bisa negatif. Kalau pas ya positif, kalau tidak pas ya negatif. Nah, silahkan nanti ini sebenarnya bisa didiskusikan masing-masing poinnya ya. Posisi akal, perannya di hadapan passion, dan lain sebagainya. Saya bawakan juga bahan diskusi. Mungkin ada waktu teman-teman kalau mau bahas ya. Perspektif agama. Agama-agama punya pandangan sendiri. Tadi kan rasanya kita melampiaskan passion saja. Tapi ada beberapa perspektif agama terhadap passion. Yang pertama, ini dicontohkan dalam tradisi Islam dan juga Kristen ya. Yang paling disarankan oleh agama-agama ini kita mengendalikan passion. Bukan mematikan, tidak apa-apa kita punya passion, tapi harus dikendalikan. Karena kalau tidak, passion itu membawa kita pada dosa, pada pengingkaran pada Tuhan. Jadi ada perspektif pengendalian diri. Kemudian ada juga perspektif agama yang menganggap passion itu bisa jadi jalan menuju kebajikan atau jalan menuju pencerahan. Misalnya dalam Buddhisme. Dalam Buddhisme itu passion harus kita kendalikan. Kalau passion tidak terkendali, pasti jadi sumber penderitaan. Kalau passion bisa kita kelola, dia akan bisa jadi sumber pencerahan. Ternyata bisa juga passion jadi tergantung kita menggunakannya. Mau jadi sumber penderitaan atau sumber pencerahan. Kalau dalam Sufisme, passion itu sumber kedekatan dengan Tuhan. Kalau passion kita adalah Tuhan, adalah Allah. Jadi kalau ditanya passionmu apa? Allah, Pak. Keren ya. Jadi yang membuat aku antusias, bersemangat, rela kehilangan waktu, rela kehilangan biaya, tidak menuntut apapun selain kegembiraan bisa bersama Allah saja. Oh, kalau passionmu isinya Allah, maka passion itu jadi jalan kedekatan kita kepada Allah. Pak, bisa enggak Pak saya ngambil yang itu saja? Bisa, kalau kalian serius. Seperti saya bilang tadi, ini bisa dihidupkan kok. Bisa diatur, bisa diarahkan. Tapi sebelumnya passion saya jelek-jelek Pak. Ya sudah disisihkan saja, dilatih untuk lahirnya passion yang baru. Dengan banyak jalan tadi yang sudah disebut, seperti apa lahirnya sebuah passion. Baik, ini mungkin materi terakhir ya. Cara mengontrol passion biar tidak blunder tadi, biar tidak kemudian jadi negatif. Yang pertama, harus tetap tahu batas. Saya tahu passion itu menyenangkan kalian, tapi kalian tetap harus tahu kapan waktunya berhenti. Harus tahu seimbangnya hidup seperti apa. Ini kalau kalian lupa batas, selesai, kebahagiaanmu hilang, duniamu pasti kacau.
cara mengendalikan passion. Yang kedua, kendalikan juga ekspektasi. Jangan berlebihan, meskipun itu kegemaranmu, targetnya harus tetap realistis. Mentang-mentang kegemarannya membaca, terus kamu target sehari saya harus tamat 3 buku, jangan. Nanti kamu stres sendiri loh, terbebani loh. Tetapkan yang realistis saja. Kayak tadi kamu tiba-tiba target, Pak, saya ingin passion saya Allah saja, Pak. Oke, kamu mau melakukan apa? Sejak besok saya mau puasa Senin, Kamis, terus. Kemudian sholat malam, terus kemungkinan tidak jalan sudah. Targetmu berlebihan, tidak realistis. Kamu kadang sholat 5 waktu, ada yang bolong, kok. Target yang tinggi-tinggi. Tetapkan batas rasional saja, yang realistis saja lah, untuk menghindari kekecewaan. Kemudian jangan perfeksionis. Kita itu selalu ada kurangnya. Perfeksionis itu sumber kegalauanmu nanti. Akui saja bahwa saya masih kurang ini, kurang itu. Passion saya di sini sih, tapi saya ada keterbatasan ini. Kemudian untuk mengontrol passion, atur waktumu dengan baik. Tidak melarang kok kalau kamu punya passion dengan game misalnya, tapi ya diatur waktunya, dibuat jadwal. Berapa jam mainnya. Kemudian bikin prioritas-prioritas. Jadi jangan semua diposisikan sama. Pasti dalam hidup kita itu ada yang lebih utama, ada yang biasa-biasa, ada yang kalau bisa jangan dilakukan, dan sebagainya. Itu prioritas. Akan lebih sehat untuk menata passion kita. Kemudian perhatikan emosi. Selalu mari kita hindari emosi yang negatif. Sombong, merasa besar, atau merasa terlalu kecil, minder, dan lain sebagainya. Ayo stay, kita jaga emosi kita tetap positif. Sekaligus kita membuka diri menerima kalau gagal ya biasa saja, orang itu gagal. Bangkit lagi, berjuang lagi, gitu saja. Jadi mari latihan untuk hidup lebih stabil. Ini kalau mengelola emosi ini nanti kembali ke pelajarannya tokoh-tokoh stoik yang dulu pernah kita bahas. Kemudian ambil waktu untuk berhenti sebentar, dievaluasi. Kadang-kadang passion kita itu karena passion terus kita jalani terus seperti itu terus. Siapa tahu situasinya sudah berubah. Siapa tahu kemarin kita keliru. Maka ayo ngambil waktu mungkin untuk istirahat plus refleksi. Karena tanpa ada evaluasi dan refleksi kita tidak tahu grafiknya itu naik apa turun. Kita tidak tahu kita sudah benar atau ada yang meleset. Terus ngontrol passion lagi, mari kita hindari ketergantungan berlebihan pada satu passion. Kita tidak tahu yang terjadi besok itu apa. Kalau hobi kita hanya satu dan satu-satunya itu, kalau tiba-tiba dunia ganti berubah gimana? Pak, pokoknya passion saya gadget titik. Tidak mungkin saya bisa hidup tanpa gadget. Loh, kalau besok tiba-tiba dunianya kena megatrust, terus listrik mati, sinyal mati, gimana kalian bisa hidup kalau kebisaanmu hanya itu yang kamu suka? Maka penting kalian, kalau bahasa di situ, diversifikasi minat. Coba explore lagi, mungkin ada banyak hal lain yang menarik yang kamu belum tahu. Jangan dikira asik itu hanya gadget saja. Jangan dikira nyaman itu hanya yang kamu rasakan selama ini. Banyak kok hal nyaman yang lain, banyak hal asik yang lain. Coba kamu explore.
biar kamu tidak terikat di situ saja, tidak stuck di situ saja. Kemudian tentu saja terbuka terhadap kritik dan masukan. Seperti saya bilang tadi, kita tidak sempurna, selalu ada yang kurang, selalu ada yang meleset. Bahkan banyak hal yang kita tidak sadar ternyata itu keliru, tidak pas. Masukan dari orang lain jadi penting. Carilah feedback, tapi feedback yang konstruktif. Jadi mari kita jadi orang yang terbuka. Karena kalau kita tidak terbuka, kita tidak bisa tambah baik, tambah baik, tambah baik. Itu kan yang kita idealkan dalam hidup. Jadi inilah cara mengontrol passion. Karena kebanyakan kita biasanya kalau sudah passion, sudah tidak bisa dikontrol. Kita ingin enak terus, kita ingin nyaman terus sesuai passion kita. Padahal segala sesuatu yang berlebihan tidak terkontrol itu bisa membahayakan diri kita. Mungkin secara mental, mungkin secara psikologis, bisa juga secara spiritual. Makanya penting segala sesuatu terkontrol. Ya jangan dimatikan, karena itu manusia dan manusiawi, tapi juga jangan dibiarkan berlebihan. Baik, terakhir ini pesan untuk teman-teman ngaji filsafat ini dari Anthony G. D'Angelo. Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow. Jadi kembangkanlah passion untuk belajar. Jadi senang belajar. Seperti Einstein tadi, passion saya adalah ingin tahu. Ya, kalian coba passionmu adalah belajar. If you do, kalau kalian melakukan ini, maka kalian tidak akan berhenti tumbuh. Kalian akan terus berkembang, tambah baik, tambah besar, tambah luar biasa. Jadi belajar semoga tidak hanya beban, tidak hanya kewajiban, tidak sekedar kebutuhan hidup, tapi juga passionmu. Kalau belajar itu passionmu, maka hidupmu akan tambah berkembang, tambah baik, tambah baik. Karena kuncinya pertumbuhan tentu saja adalah ilmu.